Para pejuang PPG tertentu atau PPG Darajar di tahun 2024, khususnya untuk teman-teman yang terpanggil di piloting tahap 2. Nah, kali ini sudah keluar nih teman-teman tentang pengumuman atau pemanggilan peserta piloting PPG bagi guru tertentu di tahap 2. Ketika teman-teman mau mengecek bagaimana saya terpanggil atau tidaknya, teman-teman wajib untuk ngeceknya di ppg.simpkb.go.id. Nanti teman-teman di situ akan masuk di akun belajarnya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk, silakan teman-teman semua mengetahui kalau misalkan ada informasi seperti ini, berarti teman-teman terpanggil menjadi mahasiswa PPG di tahap kedua ini. Nah, langkahnya adalah teman-teman klik konfirmasi piloting ini, kemudian teman-teman akan masuk di halaman seperti ini. Nah, ini saya menggunakan salah satu rekan saya yang terpanggil di piloting tahap 2 ini. Nah, di sini ada nama lengkapnya dari guru tersebut, kemudian bidang studinya apa. Kebetulan ini adalah PGSD. Di situ ada LPTK penempatan atau nama kampusnya. Kalau bisa teman-teman, ini nama kampusnya itu teman-teman dipoto dan ditulis supaya teman-teman tidak lupa. Nah, di sini ada data Dapudik dan lain sebagainya dari ini, kemudian ada nomor UKG. Nah, bisa teman-teman lihat ke bawah. Nah, di sini adalah krusial banget teman-teman, jangan sampai salah ya. Pertama, ini ada kolom tidak bersedia dan bersedia. Sekalinya teman-teman klik tidak bersedia, maka teman-teman tidak akan terpanggil dan akan digantikan oleh peserta lainnya. Jadi di sini teman-teman kalau sudah fix teman-teman akan mengikuti PPG tahap 2, silakan teman-teman klik bersedia. Oke. Ketika teman-teman klik bersedia, teman-teman akan mengarahkan ke menu yang lainnya. Nah, sampai sini dulu teman-teman, jangan di-skip langkah-langkah ini supaya teman-teman tidak error atau tidak salah dalam mengkonfirmasi pemanggilan piloting PPG bagi guru tertentu di tahap 2 ini. Kemudian kalau teman-teman sudah klik bersedia, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Di sini adalah kolom informasi piloting yang berkenaan dengan prodi kita. Karena ini adalah PGSD, S1-nya PGSD, dan dia linear di PGSD, maka teman-teman tinggal klik konfirmasi bidang studi. Nah, pertanyaannya adalah ketika teman-teman ada informasi piloting seperti ini, di sini adalah bidang studinya beda dengan penempatan P3K teman-teman semua misalkan. Pasti teman-teman akan memilih yang mana. Nah, seperti kemarin arahannya Prof. Dunuk, teman-teman pilih sesuai dengan S1. Karena misalkan ya, teman-teman bahasa Inggris. Kemudian di bidang studinya sekarang teman-teman masuk di P3K SD. Maka pilih saja prodinya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena teman-teman akan linear di PGSD dan akan linear di bahasa Inggris. Suatu saat teman-teman akan mengajar di bahasa Inggris, maka teman-teman juga pasti linear juga. Jadi punya dua kebermanfaatan. Kalau teman-teman sudah selesai, silakan teman-teman konfirmasi bidang studi. Kalau misalkan teman-teman dirasa ini beda, silakan teman-teman ubah bidang studinya. Ini saya akan contohkan ke konfirmasi bidang studi karena dia linear dengan S1 PGSD dan penempatan pun di SD. Nah, ketika kita klik konfirmasi bidang studi, maka akan masuk di tampilan selanjutnya seperti ini. Di sini adalah telah mengkonfirmasi bidang studi PPG, maka lengkapi profil. Ingat ya, kalau sudah seperti ini, teman-teman tidak akan bisa merubah bidang studi lagi. Makanya harap berhati-hati di pemilihan atau konfirmasi bidang studi PPG-nya. Kemudian teman-teman akan masuk di lengkapi profil. Klik saja lengkapi profil di sini, maka teman-teman akan masuk di profil SIMPKB-nya. Nah, di ppg.simpkb.go.id, teman-teman di profil, maka teman-teman akan dihadapkan seperti ini. Di sini yang centang hijaunya cuma satu. Kenapa? Karena kita sudah memilih duluan bidang studi PPG di awal. Makanya kita ada centang satu di sini. Ini tidak bisa dirubah. Nah, yang dua biodata diri dan linearitas S1 ini harus kita isi. Makanya di ajuan berkas ini tidak aktif. Tandanya dia tidak aktif adalah berwarna putih atau abu seperti ini. Nanti kalau dia aktif maka dia berwarna biru. Nah, ada perbedaan teman-teman di konfirmasi piloting tahap 2 dan tahap 1. Kenapa? Di tahap 1 kemarin itu harus mengunggah kembali SK, kemudian surat fakta integritas. Nah, kalau di piloting tahap 2 ini berbeda teman-teman, hanya melengkapi biodata diri dan unggah ijazah S1. Contohnya seperti ini. Nah, ini data tambahan ini teman-teman. Di data tambahan ini
yang harus dilengkapi yang pertama adalah klik lengkapi ini. Teman-teman akan masuk di pendidikan ibu, nama ayah, pendidikan ayah, nama kontak darurat, nik ibu, semua ini harus diisi. Kalau misalkan teman-teman sudah klik lengkapi, di sini sudah ada tabel semuanya, saya sarankan nama kontak darurat ini yang selalu aktif. Nanti takutnya dihubungi oleh LPTK yang nomor WA teman-teman yang kemarin tidak aktif atau belum terdaftar, maka teman-teman akan dihubungi oleh nama kontak darurat di sini. Makanya nomor WA atau nomor teleponnya harus aktif yang dimasukkan di SIM PKB-nya. Ketika teman-teman sudah selesai, klik simpan, maka teman-teman akan masuk di paling bawah ya teman-teman ya. Ini tuh paling bawah. Nah, kedua adalah unggah linearitas atau unggah ijazah. Ijazah apa? Ijazah yang tertera di linearitas ini. Kalau misalkan ini berarti dari S1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Silakan teman-teman klik unggah, kemudian dimasukkan dan save. Hanya itu sampai nanti teman-teman akan masuk di centang hijau semua. Lihat teman-teman, keterangan statusnya, kalau misalkan ini centang hijau, maka status syarat udah dilengkapi atau diisi. Kalau misalkan dia masih tanda seru, maka syaratnya ini belum dilengkapi atau belum diisi. Maka dari itu, ketika teman-teman sudah melengkapi ini dan ini, maka di dalam biodata diri ini akan centang hijau semua dan teman-teman bisa langsung ajukan berkas. Kalau sudah ajukan berkas, teman-teman tenang, itu namanya lapor diri atau konfirmasi di SIM PKB. Nanti langkah selanjutnya teman-teman akan dihubungi oleh LPTK di universitasnya masing-masing untuk masuk ke grup pendampingannya masing-masing dan lakukan lapor diri di LPTK. Ingat ya, kalau ini namanya konfirmasi di SIM PKB. Yang kedua adalah teman-teman akan masuk di lapor diri LPTK. Lapor diri LPTK itu tidak menggunakan SIM PKB, tapi menggunakan website yang disediakan oleh LPTK-nya masing-masing atau universitasnya masing-masing. Maka dari itu, tahap pertama teman-teman harus mengkonfirmasi di SIM PKB. Tahap kedua, teman-teman akan dihubungi oleh LPTK dan akan mengisi scanan data yang dipersyaratkan oleh LPTK masing-masing. Selalu ingat, syarat dari LPTK selalu berbeda-beda dengan LPTK yang lain. Kalau generalnya memang sama seperti scan transki, kemudian ijazah, kemudian surat keterangan sehat, bebas nafsa, seperti itu. Tapi ada beberapa persyaratan yang memang akan ditambahkan atau dilengkapi sesuai dengan LPTK masing-masing. Jadi untuk lapor diri di LPTK, teman-teman jangan tengok kanan, tengok kiri punya LPTK orang lain, tapi harus selalu mengikuti arahan dari LPTK teman-teman semua. Oke, nah untuk teman-teman nanti untuk setelah melakukan lapor diri, kemudian teman-teman konfirmasi SIM PKB, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke pembelajaran PMM dan akan masuk ke modul dan jurnal. Untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara untuk menghadapi pembelajaran PMM ini bersama PPG tertentu, teman-teman bisa gabung bersama kami di daftar kelas pendampingannya di PPG tertentu di sebelah kiri atas. Silakan chat WA admin ya untuk masuk di kelasnya bersama kami sampai nanti centang hijau dan kita persiapan di UKIN serta UTBK-nya. Silakan teman-teman semua, semoga yang menonton ini bisa lulus dan kita menggapai SEADIK bersama-sama. Jangan lupa dibagikan ya, jangan lupa di-subscribe juga, like, dan teman-teman semua saya doakan semuanya lulus SEADIK-nya tanpa ada hal-hal apapun. Terima kasih, nanti kita akan lanjut lagi di informasi selanjutnya. Dadah.